Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini, yaitu podcast Laksana. Dengan tema kita kali ini, Suara Demokrasi, Ekspresiku, Inspirasiku. Dengan saya Dewi Mariatun yang akan menemani kalian beberapa waktu ke depan. Oke guys, kali ini kita bakal kedatangan tamu yang wow banget, istimewa banget dari kelas 12-4. Siapa mereka? Boleh dong kenalin dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reski. Saya dari kelas 12-4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Amelia. Saya juga berasal dari kelas 24. Oke, ngomong-ngomong tentang tema kita soal demokrasi, sebenarnya di kelas kalian sendiri ini sudah belum menerapkan soal demokrasi ini tadi? Ya pastinya sudah sih, karena sebelum kami membentuk perangkat-perangkat kelas, nah itu kan ada tuh memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, nah berdasarkan voting, berdasarkan suara terbanyak. Ya, dan di P5 ini juga dalam pembentukan kelompok kami juga memilih dari suara teman-teman. Mereka dibebaskan berekspresi untuk memilih teman-teman yang mereka rasa bisa diajak kerjasama. Oke, berarti di tema ini sendiri pasti kalian punya kegiatan-kegiatan tersendiri dalam tema soal demokrasi tadi. Boleh nggak disebutin kegiatan-kegiatan apa yang sebenarnya kalian lakukan dalam tema soal demokrasi ini? Kalau untuk sekarang kami sedang mengerjakan aktivitas yaitu membuat kaligrafi, membuat mandala, membuat komik, dan juga membuat grafiti gitu. Ya, betul. Oke, unik ya mandala. Saya agak tertarik dengan pembahasan mandala ini karena kalau dipikir-pikir kan kalau mandala ini kurang kayak asing lah di telinga kita gitu kan. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan konsep saling keterkaitan antara mandala ini sama soal demokrasi? Oke, kalau berdasarkan definisi, mandala itu kalau dari bahasa Sanskerta itu artinya itu lingkaran atau pusat. Nah, gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami dalam membuat mandala ini, konsep yang pertama kami lakukan ini adalah mencari referensi mandala yang kira-kira bisa mudah kami tiru di internet. Setelah itu yang kedua adalah pemilihan warna dalam mandala. Nah, dalam mandala ini kebetulan kami membuat mandala memilih 4 warna, yakni hitam, putih, merah, dan biru. Hitam melambangkan penyerapan energi negatif, putih melambangkan kesucian, merah melambangkan keberanian, dan biru yang melambangkan kedamaian. Oke, tadi selain mandala ada komik. Nah, bagaimana cara kalian mencurahkan konsep atau ide kalian ke soal demokrasi ini sehingga mereka itu saling keterkaitan, saling berhubungan satu sama lainnya? Kalau menurut saya sendiri, komik itu bisa menjadi alat untuk menyampaikan ide-ide atau gagasan dalam masyarakat. Nah, kita bisa menyuarakan, membuat ilustrasi dari komik untuk mewakilkan suara kita dalam demokrasi. Gitu. Ya, dan sebenarnya sangat bagus karena teman-teman di kelas juga ada yang hobi menggambar. Jadi dari P5 ini mereka sekalian menyalurkan bakat mereka untuk membuat sebuah produk atau kreativitas dalam proyek kali ini. Oke, wow, bagus banget ya. Jadi di setiap proyek kan pasti punya perayaan nih. Kalian udah punya planning belum? Nanti perayaannya tuh mau menampilkan apa atau konsepnya kayak gimana gitu? Kalau untuk planning kami sudah membentuk, tetapi kami butuh lagi kesepakatan antar kelas. Kami membuat planning itu ketika nanti akan dilaksanakan perayaan, kami akan menampilkan pantomim, puisi, dan lagu. Tapi kami juga butuh kesepakatan lagi akan menampilkan apa dari kelas kami itu. Ya, yang tadi Reski sebutkan ini ada beberapa masukan dari teman-teman dan nanti akan kami diskusikan lagi bersama teman-teman ingin mengambil apa. Oke, pertanyaan terakhir. Punya nggak sih kesan dan pesan tersendiri selama menjalani proyek ini? Kalau pesan dari saya kepada teman-teman seangkatan atau teman-teman pemuda lainnya, yaitu belajarlah kita dari sekarang ini, dari jenjang pendidikan yang saat sekarang ini, karena
kan kita memilih tema yaitu soal demokrasi. Tentunya kita bisa memahami lagi lika-liku demokrasi yang ada di negeri ini. Kita bisa memperlihat atau kita bisa mengawasi demokrasi yang ada di negeri. Kalau kesan menurut saya pribadi, melalui proyek berlima ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih mendalam di luar dari pembelajaran. Dari berlima juga ini kita bisa mengasah skill atau bakat yang mungkin terpendam. Oke, mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan saya mewakili teman-teman sekalian. Terima kasih untuk Reski dan Priska sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Oke, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.